Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan. Pada pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawari 11 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari 2 Tawari 11 ayat 1-4. Dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bagaimana seorang pemimpin Rehabeam diperhadapkan pada pilihan yang sangat penting. Mari kita belajar dari pelajaran yang berharga dari keputusan Rehabeam. Yang pertama yaitu pemilihan yang mendasar. Bapak Ibu, pada awalnya Rehabeam diperhadapkan pada pilihan yang mendasar. Ia memiliki dua opsi, yaitu untuk mempertahankan kebijakan yang keras yang diterapkan oleh ayahnya Salomo dan untuk memperdengarkan suara bijaksana dan merangkul kebijakan yang lebih penuh pengertian. Ini mencerminkan situasi dalam hidup kita di mana kita diperhadapkan pada keputusan-keputusan penting. Yang kedua, kepekaan terhadap suara yang bijaksana. Bapak Ibu, sayangnya Rehabeam tidak mampu mendengarkan suara dengan bijaksana yang datang melalui para tua-tua yang memberikan nasihat. Kita dapat belajar dari kegagalan ini untuk selalu membuka hati dan telinga kita terhadap suara yang bijaksana di sekitar kita, terutama ketika kita sedang menghadapi keputusan yang sulit. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketidakpatuhan dan dampaknya keputusan Rehabeam untuk tidak mengikuti nasihat yang bijaksana membawa konsekuensi yang serius. Pembelaan terjadi di antara bangsa Israel. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ketidakpatuhan terhadap ajaran Tuhan dan ketidakmampuan mendengarkan nasihat yang bijaksana dapat membawa dampak yang merugikan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, pentingnya kebijaksanaan. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebijaksanaan adalah anugerah yang perlu kita kejar dalam hidup ini. Kebijaksanaan bukannya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kemampuan mendengar dan merespon dengan benar terhadap situasi hidup kita. Melalui kebijaksanaan kita dapat menghindari banyak penderitaan yang mungkin timbul akibat keputusan yang ceroboh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kebijaksanaan untuk menghadapi setiap pilihan dalam hidup kita, dan agar kita senantiasa bersedia mendengar suaranya dan nasihat yang bijaksana dari sesama kita. Semoga kita dapat belajar dari kisah Rehabeam dan mendapatkan hikmat dari firman Tuhan untuk memandu langkah-langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita hidup di dalam kebijaksanaan dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diajar untuk hidup bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan dan suara orang-orang di sekitar kami yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengambil keputusan yang tidak ceroboh, tetapi
Kami mempertimbangkan dengan bijaksana, dengan bergumul dengan Tuhan di dalam setiap keputusan kami, agar kami dapat mengambil keputusan dengan bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit di dalam hidup ini. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kami terus diberi kebijaksanaan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.